Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, di sini saya akan menjelaskan materi atau sebuah praktek mengenai membangun interVLAN routing dengan memanfaatkan switch dan router pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi, di sini saya akan membuat jaringan topologi mengenai membangun interVLAN routing dengan memanfaatkan switch dan router. Yang pertama kita akan membuat judulnya, yaitu menggunakan notes. Baru kita klik di sini. Baru kita buat judulnya itu membangun interVLAN routing dengan switch dan router. Nah, yang kita butuhkan dalam membangun topologi jaringan ini, yang pertama kita membutuhkan router. Yang kita gunakan router di sini adalah router 1941 dan kita menggunakan switch yang 2960 karena switch itu ada terdiri dari 2950 dan 2960. Yang kita gunakan adalah 2960. Oke. Baru kita memerlukan 4 buah VC di sini. VC 0, 1, 2 dan 3. Nih, 1, 2, 3. Kita kasih jarak 2 kiri, 2 kanan. Oke. Yang pertama, kita akan menggunakan kabel untuk menghubungkan VC ke switch adalah kita menggunakan kabel stripe, yaitu dimana VC 0 itu fase 0 ke switch yang 2960 kita pilih fase 0 1. Setelah itu VC yang ke 1 sama kita buat fase 0, tapi kita di switchnya kita menggunakan fase 0/2 karena 0/1 kita digunakan di VC 0, selanjutnya kita menggunakan fase 0/2. Setelah itu kita ke VC 2 sama juga dengan fase 0/0 dan switchnya yaitu fase 03. Oke, dan sama juga selanjutnya seperti fase VC yang kedua, kita fase 0 dan ke switch itu fase 0/4. Setelah itu semuanya udah terhubung dengan switch 2960. Jadi tahap selanjutnya itu kita menghubungkan antara switch dan router, yaitu kita menggunakan kabel sama, yaitu kabel stripe, di mana di router kita pilih gigabit Ethernet per 0 dan gigabit 0/1. Setelah sudah kita membuat topologi jaringan ini, yang kita lakukan adalah yang pertama kita memasukkan IP pada setiap PC. IP PC 0 pertama yaitu 192.168.0.1. Kita tap pilot 68.0.1, baru kita tapkan, defaultnya kita kosongkan. Baru ke VC 2 kita inputkan IP-nya yaitu 192.168.0.2, lanjutan dari PC yang pertama yang tadi 0.1, berarti di PC satunya kita pakai 0.2. Dan yang ke ini kita menggunakan juga IP-nya 192.168.1.1, baru kita tapkan, defaultnya kita kosongkan. Sama juga di VC 3 kita buat kayak gitu. Berarti 192.168.1.2, kelanjutan dari PC ke sampingnya tadi sebelumnya. Kita tapkan selesai.
semua sudah diisi semua dengan VC 0 kita isi IP-nya sampai VC 3. Selanjutnya kita akan masuk mengkonfigurasi switch yang 2960. Jadi di sini yang tahap pertama kita klik switch-nya itu dan kita pilih CLI. Dan di sini kita akan mulai konfigurasi. Kita klikkan yang pertama yaitu enable. Enable bisa kita sediakan dengan IN, terus spasi konfigurasi kita singkat menjadi config T. Baru masuk kita menamakan switch 0 ini menjadi SW main, hostname SW main. Enter. Baru kita masukkan lagi VLAN 100. Kita menamainya yang ini VLAN 100. Baru nama name VLAN 100. Ingat spasi dan tulisannya, karena spasi dan tulisan itu akan dikoreksi pada konfigurasi di sini atau perintah di CLI ini. Baru kita masuk exit. Apa gunanya exit? Karena kita sudah menutup VLAN yang pertama yaitu VLAN 100. Baru masuk ke VLAN 200. VLAN spasi 200, enter. Dan sama nama VLAN 200, enter. Ini kenapa salah? Karena spasinya, ingat ya, spasinya ada. Yang tadi kan nggak ada, jadi kita harus paham dan hati-hati dalam penulisan pada konfigurasi ini. Nama VLAN 200, enter. Baru kita pilih exit, ketik exit, enter. Setelah itu interface kita singkat jadi INT range. Range-nya berapa? Yang VLAN berarti dari FA 0/1 sampai 2, enter. INT range FA 0/1, enter. Baru kita masuk switch port, itu kita bisa singkat menggandakan SW agar kita bisa mempersingkat waktu dalam pengetikan ini, karena pengetikan konfigurasi ini agak panjang. Jadi SW mode akses itu akses kita buat dengan ACC. Baru SW akses VLAN 100, enter. Ini kenapa salah? Karena SW ACC nya itu harus spasi VLAN 100, enter. VLAN, enter. Habis itu kita exitkan. Baru masuk yang selanjutnya itu INT range FA 0/3 sampai 4, enter. Baru SW mode akses, enter. Baru INT VLAN 100. Setelah ini berarti pada penggunakan IP address VLAN 100 itu kita berhasil. Setelah itu kita masukkan IP address. IP kita enterkan dulu. IP ADD 192.168.0.253 spasi 255.255.255.0, enter. Kita exit. Baru
VLAN 200 IP ADD, kita masukkan IP-nya 192.168 1253 spasi 255 0, enter, kita exit. Setelah itu kita akan menunjukkan apakah VLAN menampilkan interface VLAN yang terdapat pada VLAN yang sudah terdaftar pada VLAN, yaitu dengan do sh atau show VLAN. Dan muncul bahwa VLAN yang kita masukkan sudah masuk dari VLAN 100 dan 200. Setelah itu kita masuk ke di sini, kita akan menampilkan atau menyimpan konfigurasi switch ke konfigurasi agar tidak hilang pada waktu start, yaitu do copy running config, enter. Perhatikan tulisannya karena tulisannya bisa ada yang salah, jadi saya ulang lagi. Running garis menghubung config, enter. Startup-nya jangan lupa startup config. Enter. Baru kita melakukan verifikasi VLAN. Kita exitkan dulu sampai dia kembali ke awal, yaitu kembali ke SA main. Jadi kita buat SH, ini adalah show VLAN brief, enter. SH VLAN brief. Oke, sudah sini sudah masuk sampai 150 bahasa. Inilah kita sudah melakukan verifikasi. Selanjutnya, setelah kita sudah melakukan verifikasi, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu mengkonfigurasi router 1941, di mana kita tetap menggunakan CLI karena di sini kita akan mengetikkan perintah atau komen untuk mengkonfigurasi router 1941. Apabila kamu ada bacaan you like to enter the konfigurasi dialog, kita ketik N, no. Nah, kenapa kita harus ketik no? Apabila kamu ngetik yes, dia akan mengulang pertanyaan yang sama. Jadi kita pilih no, baru kita klik N, enable sama kayak tadi, tapi kita singkat dengan IN. Baru masuk konfigurasi, kita singkat config sama config T, enter. Setelah itu kita mengubah nama router ini menjadi R1, berarti hostname R1, enter. Baru setelah itu kita masuk ke INT giga 0/0.100 enter. Baru kita masuk encapsulasi. Kenapa kita menggunakan encapsulasi? Karena di sini kita akan mengaktifkan encapsulation.1Q dengan VLAN ID 100 pada interface giga 0/100. Jadi kita ketik encapsulation.1Q spasi 100, enter. Habis itu kita masukkan IP-nya, IP ADD. Itu ADD kepanjangan dari address, jadi kita mempersingkat ngetiknya itu IP ADD 192.168.0.254 spasi 255.0, enter.
Setelah kita masukkan IP-nya untuk .1Q100, kita exit kembali dan kita masuk ke interface int giga 0/0.200 untuk yang 200 file. Sebelumnya kita sudah enkapsulasi untuk VLAN ID yang 100. Ini sekarang kita VLAN ID yang ke 200. Kita enterkan. Setelah itu kita masukkan encapsulation dot 1Q spasi 200, enter. Baru masukkan IP-nya IP add 192.168.1.254 spasi 255.255.255.0, baru enter. Baru kita exitkan lagi, enter. Baru kita masuk, kita akan mengaktifkan interface ini. Jadi cara mengaktifkan interface Gigabyte ID 0/0 adalah kita buat int giga 0/0, enter, no shoot. Oke. Setelah itu bahwasanya kita sudah mengaktifkan giga 0/0/200, giga 0/0 menggunakan encapsulation 1.Q. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel routing untuk melihat bahwa IP itu udah terkonfigurasi atau belum. Nah, itu dengan cara kita exitkan dulu, baru do ESA show IP route, enter. Udah, bahwasanya udah, inilah tabel routing yang telah terkonfigurasi. Inilah dia. Setelah itu kita untuk menyimpannya ke router lagi, kita menggunakan do copy running config start up config, enter. Ada yang tulisannya salah, config, enter. Setelah itu kita akan mencoba pengujian. Setelah semua sudah hijau atau sudah kita konfigurasi, kita akan mengkonfigurasinya, ya kita akan menguji coba menggunakan command prompt. Yang pertama kita akan pengujian pada PC yang pertama, kita akan menggunakan command prompt yaitu ping 192. Kita akan mengetikkan 0.1, berarti kita akan mengetikkan ke diri dia sendiri. Udah 168.0.2.1 berhasil. Setelah itu kita akan ngeping ke sebelahnya yaitu 0.2, ping 192.168.0.2. Lama karena kita akan membutuhkan waktu. Oke, kita ulang lagi sekali lagi. Setelah itu ini berhasil.
Oke, berhasil. Baru kita akan coba ke ping yang PC 2, ping spasi 192.168.1.1. Ntar kita ngeping dia sendiri. Setelah itu kita ngeping 1.253. Kita ping 192.168.1.253. Ntar kita sekali lagi ping 192. Berhasil. Baiklah ya. Demikianlah materi saya mengenai membangun interVLAN routing dengan memanfaatkan router dan switch. Dan aplikasi ini juga bisa Anda kembangkan dengan melihat referensi-referensi atau membuat jaringan-jaringan topologi lain. Demikianlah dari saya ucap cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.